Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnawati dengan NIM 2142024918. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS hadis. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 macam hadis. Yang pertama itu ada hadis tentang 2 hasad yang diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman, hasad itu apa sih? Nah, hasad itu adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, atau juga sering dikenal dengan iri atau dengki. Nah, di sini para ulama itu membagi hasad menjadi 2. Yang pertama itu ada hasad hakiki, yaitu iri atau dengki atas nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat itu hilang dan berpindah kepadanya. Nah, dan yang kedua itu ada hasad mazazi. Nah, hasad mazazi itu juga dikenal dengan ghibthah, yaitu berharap mendapatkan nikmat yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini raruja atahullahu malan fasullata ala halakatihi fil haqqi wa rajula atahullahul hukmata fahuwa yaqdi buhan wa yu'allimuha. Yang artinya tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada 2 orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun kandungan yang dapat kita ambil dalam hadis ini yaitu terkait tentang yang pertama itu ada larangan tentang iri atau dengki terhadap nikmat yang orang lain miliki, karena itu merupakan sifat tercela. Dan yang kedua, dalam hadis itu kita boleh iri atau dengki kepada orang itu hanya kepada 2 jenis orang. Yang pertama itu ada kepada orang yang memiliki banyak harta dan menggunakannya di jalan kebenaran, dan iri kepada orang yang Allah anugerahkan ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya dalam hadis tersebut kita tidak boleh mudah iri atau dengki pada kenikmatan yang orang lain miliki. Kita tidak boleh mudah membenci atas kenikmatan yang orang lain miliki. Dengan melihat orang lain lebih berprestasi dari kita, orang lain ilmunya lebih tinggi dari kita, orang lain kenikmatannya lebih banyak dari kita tidak boleh untuk iri kepada nikmat tersebut. Justru jadikan itu semua sebagai motivasi kepada kita agar kita bisa menjadi seperti itu. Sebagaimana dalam hadis tadi, kita dilarang untuk hasad, karena hasad itu termasuk ke dalam sifat yang tercela. Kemudian yang kedua ada hadis tentang bersikat gigi yang berbunyi as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Artinya siwak itu membuat bersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun kandungan atau nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis ini adalah tentang kesehatan, bahwasanya dengan kita bersiwak atau bersikat gigi itu membuat mulut kita bersih, dan siapapun yang selalu menjaga kebersihan diri, maka tentu Allah akan mendatangkan ridho baginya. Dengan bersikat gigi itu bisa mencegah gigi berlubang dan tidak mudah sakit gigi. Sebagaimana dalam hadis tadi, bersiwak itu membuat bersih bagi mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga itu adalah hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Nah, adapun kandungan nilai pendidikan yang dapat diambil dalam hadis ini bahwasanya dengan menuntut ilmu itu wajib. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, entah itu muda ataupun tua. Nah, jadi dengannya ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak, dan dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, itu murni datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.